Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi. Saya merupakan salah satu mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Muafi Sampang, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 5. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah permainan tradisional yang diampu oleh Ibu Ita Wulansari MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan juga mempraktekkan tentang permainan tradisional. Permainan yang saya pilih yaitu permainan kelereng, di mana saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan kelereng dan juga manfaat dari permainan kelereng dan alat-alat yang digunakan dalam permainan kelereng dan langkah-langkah dalam permainan kelereng, juga juga peraturan yang harus dipatuhi dalam permainan kelereng. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah atau awal mulanya adanya permainan kelereng. Jadi permainan kelereng ini sudah ada sejak zaman Mesir kuno dan zaman Romawi dan merupakan bagian dari budaya banyak masyarakat di seluruh dunia. Permainan kelereng ini berasal dari daerah Mandaru, Jakarta Utara, dan merupakan permainan tradisional khas Betawi. Permainan ini biasanya dimainkan oleh minimal 2 orang. Adapun batas maksimalnya itu tidak ada. Manfaat dalam permainan kelereng antara lain adalah untuk mengatur emosi. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan motorik, baik motorik kasar ataupun motorik halus. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan sosial, emosional. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan kognitif. Dan yang terakhir adalah membudayakan kembali permainan tradisional yang sudah mulai hilang. Adapun alat yang digunakan atau bahan yang digunakan dalam permainan tradisional, permainan kelereng adalah kelereng atau gundu yang terbuat dari marmer atau tanah liat atau kaca. Selain itu, permainan ini juga memerlukan lapangan atau tempat yang luas untuk bermain. Langkah-langkah yang digunakan yang harus diketahui oleh pemain dalam permainan kelereng ini adalah: yang pertama adalah siapkan kelereng dan teman yang akan bermain. Yang kedua adalah diskusikan jenis permainan kelereng apa yang akan dimainkan. Yang ketiga adalah tentukan jumlah kelereng yang akan dipertaruhkan dalam permainan tersebut. Yang keempat adalah letakkan kelereng taruhan di dalam persegi, segitiga atau alas yang sudah disiapkan. Adapun yang selanjutnya adalah tentukan siapa yang akan menjadi pemain pertama dalam permainan tersebut, baik dengan home pimpa atau lain sebagainya. Beberapa aturan yang harus dipatuhi dalam permainan kelereng. Yang pertama adalah setiap pemain harus berdiri di belakang garis pelemparan kelereng, yakni harus ada garis untuk pelemparan atau garis start pelemparan kelereng. Yang kedua adalah kelereng taruhan harus diletakkan di garis segitiga dengan posisi bertumpu, yakni kelereng tersebut diletakkan di dalam garis segitiga. Yang selanjutnya adalah setiap pemain menggunakan satu kelereng sebagai gaco. Kalau gacu. Dan yang terakhir adalah setiap pemain, ini aturan yang terakhir, setiap pemain harus bertaruh dengan jumlah kelereng yang telah disepakati. Kalau jumlah kelereng untuk ditaruh yang disepakati itu 2, maka setiap pemain harus bertaruh 2 diletakkan di dalam gacu tersebut. Maka dari itu langsung saja ke prakteknya. Pertama-tama yang kita harus buat dalam permainan kelereng ini yaitu menentukan tempat kelerengnya. Tempat kelereng itu bermacam-macam, baik itu berupa segitiga ataupun berupa lingkaran. Contohnya kalau segitiga seperti ini, seperti ini, atau lingkaran itu seperti ini. Adapun yang kita sepakati dalam permainan contoh dalam permainan ini yaitu kita mengambil yang lingkaran. Jadi kita membuat yang segitiga. Jadi kita membuat yang segitiga. Seperti ini. Bodoh.
Nah, setelah kita membuat tempat kelereng yang akan dijadikan tempat bermain, nah, contohnya itu seperti segitiga yang kita sepakati tadi, langkah selanjutnya adalah membuat start atau garis tempat di mana kita akan melempar kelerengnya. Contohnya yaitu seperti ini. Ini merupakan salah satu garis tempat pelemparan kelereng. Setelah kita membuat start pelemparan kelereng dan juga tempat kelereng yang akan kita mainkan seperti segitiga tadi, langkah selanjutnya adalah kita bertaruh kelereng yang akan dijadikan mainan. Contohnya 2 kelereng, maka kita meletakkan kelerengnya di dalam tempat segitiga ini. Contohnya 2 ya, 2 kelereng, maka kita meletakkannya di sini. Seperti itu. Setelah kelereng yang dijadikan bahan taruhan telah masuk ke atau telah dikumpulkan ke tempat segitiga ini, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan gajo atau satu kelereng yang akan dijadikan bahan pukul untuk kelereng-kelereng yang ada di dalam ini. Satu pemain harus menyiapkan satu gajo, yaitu harus mempunyai satu gajo satu pemain. Untuk lebih singkatnya, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara bermain kelereng ini, permainan tradisional ini, yaitu permainan kelereng. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan juga saya praktekkan tentang permainan tradisional, permainan kelereng ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.